Risma, Rani, dan Arini adalah 3 sahabat baru yang kutemui saat pertama kali memasuki kelas 1 di bangku SMP. Pertemuan kami terjadi pada masa orientasi sekolah, ketika suasana masih dipenuhi rasa canggung karena banyak wajah-wajah baru yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Namun, entah bagaimana ketika aku bertemu dengan Risma, Rani, dan Arini, kami langsung merasakan sebuah ikatan yang begitu kuat, seperti sudah saling mengenal sejak lama. Hari demi hari, rasa persahabatan di antara kami semakin erat terjalin. Tak ada lagi rasa canggung atau ragu, kami mulai saling berbagi cerita, rahasia kecil, serta canda tawa, baik di sekolah maupun di rumah. Waktu kami dihabiskan bersama-sama, terutama di rumah Risma, yang seolah telah menjadi markas besar persahabatan kami. Rumah Risma memang menjadi tempat berkumpul favorit kami. Selain karena Risma berasal dari keluarga berada, rumahnya juga luas dan nyaman. Namun, hal yang paling kami sukai adalah keramahan kedua orang tuanya. Mereka selalu menyambut kami dengan senyuman hangat, membuat kami merasa tidak sungkan untuk berlama-lama di sana. Risma adalah anak pindahan dari kota Brebes. Keluarganya pindah ke kampungku yang terletak di kota Majenang karena sang ayah menjalankan bisnis pengumpulan gula Jawa. Meski keluarganya dikenal kaya, Risma dan orang tuanya tidak pernah menunjukkan sikap sombong. Sebaliknya, mereka begitu rendah hati, membuat semua orang yang berinteraksi dengan mereka merasa nyaman dan dihargai. Suatu hari, saat kami sedang asik mengobrol di ruang tamu rumah Risma, terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras, seolah-olah ada seseorang yang tak sabar untuk masuk. Suara berat terdengar dari balik pintu, memberi salam dengan nada yang penuh keakraban. Risma segera beranjak untuk membuka pintu, dan tampaklah seorang pria yang kelihatannya berusia sekitar 30-an, berdiri bersama seorang wanita dan bayi kecil dalam gendongannya. Risma menyambut mereka dengan antusias. Pria tersebut adalah paman Risma, yang ternyata datang dari Tegal bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Kedatangan mereka langsung disambut oleh orang tua Risma yang sudah menunggu di ruang tengah. Ada kehangatan dalam suasana saat itu, di mana percakapan hangat antar anggota keluarga berlangsung sambil diselingi dengan canda ringan. Risma tampak sangat senang melihat kedatangan keluarganya. Ayah dan ibunya segera mengajak mereka ke ruang makan, seolah sudah menyiapkan jamuan khusus untuk menyambut kedatangan tamu yang jauh ini. Setelah urusan keluarga selesai, kami kembali ke kamar Risma untuk melanjutkan obrolan yang sempat terhenti. Risma pun bercerita dengan penuh semangat bahwa paman dan bibinya akan tinggal di rumah mereka untuk beberapa waktu. Mereka datang tidak hanya untuk berkunjung, tetapi juga untuk membantu bisnis keluarga Risma yang semakin berkembang. Risma tampak sangat senang karena kehadiran keluarga pamannya akan membuat rumahnya terasa lebih ramai. Terlebih lagi, kehadiran bayi kecil bernama Mayang, anak dari pamannya, memberikan Risma kesempatan merasakan bagaimana rasanya memiliki adik bayi di rumah. Ia bercerita dengan antusias bahwa ia sangat menantikan waktu-waktu yang akan dihabiskannya bersama sang bayi. Kami pun ikut senang mendengar cerita Risma, terutama Rani yang tak sabar untuk bertemu dengan Mayang. Namun, seiring berjalannya waktu, apa yang tampak sebagai kebahagiaan di awal kedatangan keluarga paman Risma perlahan berubah. Setelah beberapa bulan, suasana rumah Risma tidak lagi seceria sebelumnya. Wajah ceria Risma yang dulu selalu terpancar di sekolah, kini tampak sering murung. Setiap kali kami mengajaknya untuk bermain ke rumahnya seperti dulu, Risma selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas. Ia mulai menjauh, dan hal ini membuat kami semua khawatir. Kami bertiga, aku, Rani, dan Arini, akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kami mendesak dengan penuh perhatian, Risma akhirnya membuka diri. Dengan nada yang pelan dan mata yang tampak sedih, ia menceritakan bahwa situasi di rumahnya mulai memanas sejak kedatangan pamannya. Paman Risma sering berselisih paham dengan ayah Risma mengenai urusan bisnis.
Ayah Risma merasa bahwa pamannya tidak jujur dalam menjalankan bisnis gula Jawa dan seringkali mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain. Hal ini membuat hubungan antara kedua saudara itu semakin tegang. Adu mulut sering terjadi di rumah, dan suasana yang dulu damai kini berubah menjadi penuh ketegangan. Risma merasa tidak nyaman berada di rumah. Bahkan ia meminta kami untuk tidak sering-sering datang lagi karena situasinya semakin memburuk. Mendengar penjelasan Risma, kami semua terdiam. Tidak ada yang menduga bahwa kedatangan keluarga pamannya yang awalnya disambut dengan kebahagiaan justru membawa konflik yang tak terduga. Risma merasa terkejut dan hanya bisa menggelengkan kepala. Ingatannya perlahan kembali ke masa lalu ketika pamannya belum menikah dengan Indri, istrinya saat ini. Dulu, paman yang dikenalnya adalah sosok yang lembut, penuh perhatian, dan selalu bersikap hormat terhadap kakaknya, yang tak lain adalah ayah Risma. Paman itu adalah sosok yang begitu menghargai keluarganya, dan tidak pernah sekalipun menunjukkan sikap kasar, apalagi sampai membentak atau terlibat dalam konflik besar dengan ayah Risma. Hubungan mereka tampak begitu harmonis, sehingga tak pernah ada perasaan ganjil yang timbul di antara mereka. Namun, yang aneh adalah bagaimana semuanya berubah drastis setelah pernikahannya dengan Indri. Paman yang dahulu ramah, suka bercanda, dan selalu menjaga keharmonisan keluarga, kini berubah menjadi sosok yang berbeda 180 derajat. Setiap kali berbicara, nadanya terdengar ketus dan dingin, terutama ketika membahas hasil laporan penjualan gula Jawa. Dulu, ia adalah orang yang terbuka dan senang berbagi, tetapi kini ia menutup diri, seakan-akan ada sesuatu yang ditutupinya. Risma pernah mencoba menanyakan hal ini kepada istri pamannya, namun jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin bingung. Istrinya hanya berkata bahwa itu mungkin hanya perasaannya saja, seakan mengabaikan perubahan drastis tersebut. Risma pun tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pamannya berubah sedemikian rupa. 3 hari kemudian, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Risma tiba-tiba mengajak kami untuk berkumpul di rumahnya, meskipun suasana hatinya belum sepenuhnya tenang. Kebetulan saat itu kami memang sedang mengerjakan tugas kelompok, jadi ajakan itu tampak wajar. Namun, di tengah kesibukan mengerjakan tugas, kami tiba-tiba mendengar suara gaduh yang datang dari arah belakang rumah. Tanpa berpikir panjang, kami berempat bergegas menuju sumber suara tersebut, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sampai di sana, kami mendapati pemandangan yang mengejutkan. Ayah Risma terlihat babak belur, wajahnya penuh luka, sementara ibunya dengan panik mencoba melerai pertengkaran. Di sudut lain, paman Risma dalam keadaan yang tak kalah memprihatinkan, tubuhnya juga terluka parah. Istrinya berusaha keras menenangkan dan menahannya agar tidak kembali terlibat dalam perkelahian. Suasana sangat tegang, dan kami hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan pertengkaran yang meledak di depan mata. Dengan suara yang penuh amarah dan kekecewaan, paman Risma berbicara, menyampaikan rasa sakit hatinya kepada sang kakak. Kakang sudah keterlaluan sama saya. Saya memang orang susah, tapi Kakang selalu mencurigai saya kalau saya ini tidak jujur. Kakang pun menghina istri saya jika dia adalah biang masalah semuanya. Sungguh, saya sakit hati dengan perilaku Kakang. Bentak suara paman Risma. Baginya, tuduhan ini sangat melukai harga dirinya sebagai seorang adik dan sebagai kepala keluarga. Ayah Risma, dengan nada yang tak kalah keras, membalas tuduhan tersebut. Ia menganggap adiknya telah berkhianat dan tidak tahu berterima kasih. Kamu itu adik yang tidak tahu diri. Sudah saya bawa kamu dan keluargamu untuk usaha, tapi kamu malah menikam saya dari belakang. Saya sudah punya semua bukti kebusukanmu. Kamu sekarang tidak bisa mengelak lagi. Tadi ada Ipul, pedagang pasar yang datang mengeluh karena kamu mematok harga yang mahal. Situasi semakin memanas, dengan kedua belah pihak saling tuduh dan merasa tersakiti. Istri Jarwo yang sejak awal mencoba meredam ketegangan, akhirnya menyerah. Ia menyarankan suaminya untuk meninggalkan tempat itu,
merasa bahwa konflik ini sudah tidak bisa diselesaikan di sana. Dengan penuh emosi, Jarwo pun mengakhiri perdebatan dengan ancaman. "Lihat saja Kang, saya balas perlakuanmu nanti." Dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi bersama istrinya, meninggalkan suasana yang masih penuh ketegangan. Setelah kejadian itu, Paman Risma segera mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia tampak tergesa-gesa, seakan ingin menjauh secepat mungkin dari situasi yang menyakitkan itu. Ibu Risma, yang juga terlihat sangat terpukul oleh perkelahian yang baru saja terjadi, mendekati kami dengan senyuman canggung, meminta maaf karena kejadian tersebut telah mengganggu kegiatan belajar kami. Meskipun suasana hatinya jelas masih kacau, ia berusaha keras untuk tetap tenang di depan kami, menyuruh kami untuk melanjutkan belajar, seakan ingin mengembalikan suasana normal. Namun, setelah perkelahian tersebut, suasana di rumah Risma tidak pernah benar-benar kembali normal. Risma sendiri terlihat salah tingkah dan tidak fokus dalam mengerjakan tugas kelompok. Kami, yang awalnya berusaha tetap tenang, akhirnya saling memberi isyarat untuk segera pulang dan melanjutkan pekerjaan kelompok di rumah Arini pada hari berikutnya. Dalam perjalanan pulang, kami bertiga sepakat untuk tidak pernah membahas permasalahan keluarga Risma. Kami berjanji satu sama lain untuk bersikap seolah-olah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara sang paman dan ayahnya. Kami menganggap bahwa hal tersebut adalah masalah pribadi keluarga mereka yang tidak seharusnya kami campuri. Hari-hari berlalu, dan meskipun kejadian tersebut tidak sepenuhnya terlupakan, kami berhasil menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Hingga suatu hari, ketika sepulang sekolah, perhatian kami tertuju pada sebuah mobil sedan mewah yang terparkir di depan gerbang sekolah. Mobil itu tampak baru dan sangat mencolok, sehingga hampir semua orang di sekolah melihatnya dengan rasa penasaran, termasuk kami. Rani, yang selalu penasaran, langsung berkomentar tentang mobil tersebut, bertanya apakah mobil itu milik ayah Risma. Namun, Risma dengan tenang menjawab bahwa ayahnya tidak mungkin membeli mobil baru, mengingat bisnis mereka sedang mengalami penurunan karena adanya pesaing baru dalam bisnis gula Jawa. Perlahan, kaca mobil yang mengkilap itu mulai turun, memperlihatkan sosok seseorang di dalamnya. Di balik jendela mobil, terlihat wajah yang samar-samar kami kenal. Ketika akhirnya sosok itu terlihat dengan jelas, kami semua mulai menyadari bahwa dia bukanlah orang asing bagi kami. Raut wajah Risma berubah seketika saat dia menyadari siapa yang sedang duduk di balik kemudi. Lelaki di dalam mobil itu dengan senyum yang menenangkan memanggilnya, dan dia melambaikan tangan dengan gestur yang ramah. Itu Paman Risma, pikirku. Penampilannya tampak jauh berbeda dari yang kuingat sebelumnya. Rambutnya disisir rapi, tampak berkilauan seperti para artis yang sering muncul di layar kaca. Tidak hanya penampilannya yang berubah, tetapi ada sesuatu yang mewah dalam cara dia berpakaian dan membawa dirinya. Padahal, seingat kami, belum lama ini dia meninggalkan rumah Risma tanpa banyak kabar. Sementara itu, Arini yang berdiri di sampingku berbisik pelan, mempertanyakan bagaimana mungkin Paman Risma bisa memiliki mobil semewah itu dalam waktu singkat. Ada rasa penasaran dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Tak jauh dari kami, Rani pun ikut berkomentar dengan polosnya, menambahkan spekulasi liar tentang bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekayaan dengan begitu cepat, meski ia tak sungguh-sungguh yakin dengan pendapatnya sendiri. Mendengar percakapan mereka, aku merasa perlu meluruskan arah pembicaraan. Spekulasi seperti itu terasa tidak pantas, apalagi tanpa bukti yang jelas. Dalam pikiranku, percakapan ini tak lebih dari sekadar gosip yang bisa menyesatkan. Jadi aku segera meminta mereka untuk berhenti membicarakannya. Melihat Risma yang kini sudah masuk ke dalam mobil pamannya dan melambaikan tangan pada kami, aku menyarankan agar kami segera pulang. Sepertinya Risma akan pulang bersama pamannya, dan aku merasa tidak perlu memperpanjang percakapan yang hanya akan menambah kecurigaan yang tidak berdasar.
Kami pun melanjutkan perjalanan pulang, tetapi tampaknya rasa penasaran Rani belum mereda. Di tengah perjalanan, ia kembali menyuarakan kecurigaannya dengan nada penuh keraguan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang kemewahan yang tiba-tiba itu, dan meskipun aku memilih untuk tidak menanggapi, Arini berusaha menenangkan suasana dengan mengingatkan bahwa lebih baik bersikap positif dan berbaik sangka. Keesokan harinya di sekolah, dugaan Arini terbukti benar. Risma datang membawa banyak oleh-oleh khas dari kota, dan dengan wajah berseri, ia mulai bercerita tentang pamannya yang kini telah sukses di dunia bisnis kuliner. Menurut Risma, setelah pamannya pergi dari rumah, ia bertemu seorang teman yang membantunya memulai bisnis makanan khas Jawa Barat. Dan dalam waktu yang cukup singkat, usahanya berkembang pesat. Kini, pamannya memiliki kedai camilan yang sukses, dan bahkan berencana membuka cabang baru di kota kami. Risma juga menjelaskan bahwa kemarin pamannya mampir untuk menjemputnya di sekolah, dan mengunjungi ayahnya untuk meminta maaf atas kepergiannya yang mendadak. Mendengar cerita Risma, aku merasa lega mengetahui bahwa hubungan keluarga mereka telah membaik. Meski begitu, aku hanya merespons dengan singkat, merasa bahwa permasalahan mereka sudah terselesaikan dengan baik. Ada rasa syukur bahwa pamannya sudah kembali dalam kondisi yang lebih baik, dan keluarga mereka tampaknya mulai membangun kembali hubungan yang sempat renggang. Namun, suasana yang mulai tenang kembali sedikit terusik oleh komentar Rani yang belum bisa sepenuhnya melepaskan rasa penasarannya. Ia masih bertanya-tanya bagaimana pamannya Risma bisa mencapai kesuksesan dengan begitu cepat, meski kali ini ia tak lagi melontarkan kecurigaan secara langsung. Arini, yang tampaknya memahami gelagat Rani, segera menyela dan berusaha meredam pembicaraan sebelum topik tersebut berkembang lebih jauh. Ia dengan cepat mengubah nada pembicaraan, mencoba memberikan perspektif yang lebih positif tentang kesuksesan paman Risma. Melihat Arini yang dengan cepat meluruskan situasi, aku pun tersenyum kecil dan menyetujui tindakannya. Tanpa banyak bicara, aku memberikan isyarat kepada Rani agar tidak terus menggali topik yang mungkin akan membuat Risma merasa tidak nyaman. Risma sendiri tampak terlalu sibuk menikmati hadiah-hadiah dari pamannya dan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Baginya, semua itu adalah tanda bahwa sang paman kini telah berubah menjadi sosok yang lebih baik dan sukses, dan hal itu cukup baginya untuk merasa bahagia tanpa mempedulikan komentar atau kecurigaan yang mungkin muncul di sekitarnya. Selama 4 hari berturut-turut, Risma dijemput oleh pamannya ke sekolah dengan mobil sedan mewah yang mengkilap, suatu pemandangan yang mencolok dan menarik perhatian banyak orang. Mobil itu begitu berbeda dengan kendaraan sebelumnya, ketika pamannya hanya mengantar jemputnya menggunakan motor bebek tua milik ayahnya. Keberadaan sedan itu memberi kesan seolah-olah kehidupan Risma dan keluarganya mendadak berubah dalam sekejap, seperti ada sesuatu yang tidak biasa di balik perubahan tersebut. Sementara itu, aku masih larut dalam pikiran yang mengganggu. Suara riuh teman-temanku, Arini dan Rani, tiba-tiba memecah keheningan yang ada di sekitarku. Mereka menyadari aku tengah tenggelam dalam lamunan. Rasanya sulit untuk tidak memikirkan Risma yang tak terlihat di sekolah selama 2 hari berturut-turut. Ketidakhadirannya, disertai dengan pesan-pesan yang tidak dibalas dan telepon yang diabaikan, membuat rasa cemas perlahan menguasai pikiranku. Dia hanya berkata ingin istirahat, tapi tetap saja semua ini terasa aneh. Akhirnya, kami memutuskan untuk mengunjungi rumah Risma sepulang sekolah. Ada rasa penasaran yang kuat, dan ketiga kami sepakat bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di rumah Risma, ibunya dengan ramah mengajak kami masuk, langsung mempersilakan kami menuju kamar Risma. Namun, apa yang kami lihat ketika pintu kamar terbuka benar-benar di luar dugaan. Tubuh Risma tampak begitu lemah, kulitnya pucat, dan yang paling mencolok adalah bulu-bulu hitam yang tumbuh di beberapa bagian tubuhnya. Bulu-bulu itu lebat, kasar, dan tidak wajar untuk seorang gadis seusianya.
Risma tampak tidak siap menerima kedatangan kami. Ia terlihat malu dan ketakutan dengan keadaan tubuhnya yang berubah drastis. Air matanya mulai jatuh, mengiringi suaranya yang gemetar saat ia mencoba menjelaskan apa yang ia alami. Dengan terisak, ia menceritakan pengalaman yang tak masuk akal tentang seekor kuda hitam yang selalu muncul di depan jendela kamarnya. Mata kuda itu berwarna merah menyala, menatapnya dengan kebencian yang membuatnya merasa terancam. Pemandangan itu mengerikan, dan meskipun ia sudah memanggil orang tuanya, sosok kuda hitam itu lenyap sebelum mereka tiba. Kejadian itu tidak hanya berhenti di sana. Risma mengaku bermimpi didatangi oleh sosok perempuan misterius. Namun anehnya, perempuan itu memiliki tubuh bagian bawah seperti kuda hitam. Di tangannya, perempuan tersebut membawa peti harta karun dan trisula berlumuran darah. Ketika peti itu dibuka, Risma terkejut melihat kepalanya sendiri berada di dalamnya. Rasa takut yang luar biasa menghantamnya, membuatnya menjerit sekuat tenaga hingga terbangun dalam keadaan tubuhnya yang dipenuhi bulu-bulu hitam. Perubahan fisik Risma hanya dalam waktu semalam sangat mengkhawatirkan. Ia merasa tubuhnya tidak lagi miliknya. Keanehan terus berlanjut setiap tengah malam ketika ia mendengar suara langkah kuda mengelilingi rumahnya. Namun anehnya, kedua orang tuanya tidak mendengar apapun. Rasa takut yang membara terus menguasainya, dan kami hanya bisa diam, merasa tak berdaya menyaksikan teman kami dalam kondisi seperti itu. Suasana di kamar semakin mencekam ketika Risma tiba-tiba mulai berteriak, menunjuk ke sudut kamar sambil memohon agar sosok yang tidak terlihat itu pergi. Ayah Risma masuk ke dalam kamar, diikuti oleh seorang nenek-nenek bertubuh bungkuk. Dengan nada serius, ayah Risma meminta kami untuk meninggalkan kamar dan tidak memberitahukan kondisi Risma kepada siapapun, terutama teman-teman di sekolah. Pintu kamar kemudian ditutup, meninggalkan kami bertiga dalam perasaan cemas dan penuh tanda tanya. Di luar rumah, aku, Rani, dan Arini mulai mendiskusikan semua yang baru saja terjadi. Rani tampaknya sudah punya dugaan sendiri. Ia yakin bahwa keanehan ini berhubungan dengan pamannya yang mendadak kaya raya setelah sekian lama menghilang. Bisikan tentang pesugihan mulai terdengar di antara kami. Meskipun terdengar tak masuk akal, kami mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini bukan sekadar cerita biasa. Malam itu, sepulang dari rumah Risma, aku segera menemui kakekku. Kakek dikenal memiliki mata batin yang tajam, dan aku berharap ia bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah mendengarkan ceritaku, kakek hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi yang berat. Ia berkata, "Kasihan Risma, sahabatmu itu. Sepertinya ia betul-betul terkena tumbal pesugihan kuda hitam." Kakek melihat dengan mata batin kakek jika Risma disandera oleh sosok kuda hitam yang mengerikan. Kita doakan saja semoga Risma bisa terbebaskan dari belenggu tumbal pesugihan itu. Kakek hanya menggelengkan kepalanya saat aku meminta kakek untuk menolong Risma. Ia bertutur jika sebaiknya tidak mencampuri urusan keluarga Risma, kalau tidak taruhannya nyawa. Setelah mendengar informasi yang disampaikan oleh kakek, keesokan harinya aku memilih untuk hanya membagikan kabar itu kepada dua orang terdekatku, Rani dan Arini. Rasanya terlalu berat untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Risma di sekolah. Selain kepada kedua sahabatku tersebut, aku menjaga baik-baik rahasia ini, berharap waktu akan memberi jawaban yang lebih jelas. Pagi itu, ketika jam pelajaran berlangsung, sekitar pukul 11, Bu Nur, wali kelas kami, memberikan pengumuman yang membuat suasana kelas menjadi hening. Risma, teman kami yang belakangan sering absen, ternyata mengundurkan diri dari sekolah. Keputusan ini disampaikan langsung oleh kedua orang tuanya yang datang pagi itu untuk menyelesaikan urusan administrasi. Bu Nur menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kebaikan Risma yang kesehatannya semakin hari semakin memburuk.
Meski beberapa siswa penasaran dan bertanya tentang jenis penyakit yang dialami Risma, Bu Nur sendiri tidak mendapatkan penjelasan rinci dari orang tua Risma. Pesannya sederhana namun bermakna. Ia meminta kami semua mendoakan Risma agar cepat sembuh. Setelah pengumuman itu, suasana kelas menjadi ramai oleh spekulasi dan pertanyaan yang tak kunjung reda. Teman-teman sekelas tampak sibuk memperdebatkan berbagai dugaan yang muncul secara spontan. Ada yang dengan sinis berbisik bahwa Risma mungkin hamil di luar nikah, sementara yang lain berasumsi Risma melarikan diri dari rumah. Namun aku, Rani, dan Arini dengan tegas menolak semua asumsi liar tersebut. Kami tahu bahwa situasi Risma lebih rumit daripada gosip-gosip murahan itu. Di tengah kegaduhan, aku mengusulkan sesuatu kepada kedua sahabatku, ajakan yang muncul dari kepedulian dan keinginan untuk mengetahui keadaan Risma lebih lanjut. Bagaimana kalau sepulang sekolah kita pergi ke rumah Risma? Usulku dengan hati-hati, berharap mereka setuju. Arini langsung menyetujui ide itu, dan tanpa ragu, Rani pun memberikan anggukan kecil sebagai tanda kesepakatannya. Hari itu, kebetulan rapat para guru membuat jam pelajaran berakhir lebih cepat dari biasanya. Tanpa menunggu lebih lama, kami bertiga segera bergegas menuju rumah Risma. Kami berjalan dengan langkah yang dipenuhi perasaan tak menentu, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit dari dugaan kami. Setibanya di rumah Risma, kami menemukan bahwa Risma dan kedua orang tuanya belum berangkat menuju kampung halaman ayahnya di Brebes. Rumah tampak sudah setengah kosong, sebagian besar barang-barang sudah dikemasi rapi, seolah siap meninggalkan kenangan yang pernah tertinggal di sana. Kami dengan sopan meminta izin untuk menemui Risma. Arini, mewakili kami bertiga, mengajukan permohonan itu dengan suara pelan dan penuh harap. Raut wajah ayah dan ibu Risma terlihat bingung, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Mereka saling bertatapan sejenak, sebelum akhirnya ayah Risma menganggukkan kepala, memberi isyarat bahwa kami diizinkan untuk masuk. Di saat yang bersamaan, tangis pecah dari ibu Risma, air matanya mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Kami mengikuti mereka ke dalam rumah, yang kini terasa hampa karena sebagian besar perabotan sudah tidak ada di tempatnya. Namun hampa itu tak sebanding dengan rasa terkejut yang segera menyergap kami. Di hadapan kami, Risma duduk di atas kursi roda dengan tubuh yang tak lagi seperti dulu. Kulitnya kini dipenuhi bulu hitam yang kasar, hampir menutupi wajahnya yang dulu cantik. Sosok yang pernah kami kenal sebagai gadis anggun dan pintar kini berubah total. Fisiknya yang sehat dan ceria telah sirna, tergantikan oleh tubuh lemah dan tampak begitu rapuh. Wajahnya yang dulu begitu cerah, kini menunjukkan tanda-tanda keterbelakangan yang mirip dengan gejala Down syndrome. Dari mulutnya air liur terus-menerus menetes tak terkendali. Pemandangan itu membuat air mata kami mengalir tanpa bisa dicegah. Rasa kehilangan dan keterkejutan seolah menyatu dalam keheningan yang hanya diisi oleh isak tangis kami. Risma yang pernah menjadi pusat perhatian di kelas karena kecantikan dan kecerdasannya, kini duduk di sana seolah tak mengenali kami lagi. Aku mencoba menyentuh tangannya yang tergantung lemah di atas kursi roda, berharap ada sedikit respons darinya, namun Risma tetap tak bergerak. Tatapannya kosong, seakan dunia di sekelilingnya sudah tak lagi ada makna. Arini dengan air mata yang mengalir deras mengeluarkan boneka teddy bear kecil yang kami persiapkan bersama. Boneka itu kami bawa sebagai bentuk kenangan terakhir dari persahabatan kami. Ketika boneka itu diletakkan di pangkuan Risma, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Meskipun tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun, Risma menitikkan air mata, seolah menyadari kehadiran kami dan boneka itu. Di tengah suasana yang penuh dengan keharuan, ayah Risma perlahan melangkah mendekat. Wajahnya penuh dengan kesedihan yang mendalam, tetapi ada keteguhan dalam langkahnya. Dengan suara yang bergetar, ia mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan kepada Risma. Ia merasa sangat bersyukur
bahwa masih ada yang peduli pada putrinya. Meski keadaan Risma semakin hari semakin memburuk, ia lalu mengungkapkan niatnya untuk membawa Risma kembali ke kampung, berharap ada harapan dari pengobatan tradisional yang dilakukan oleh Bapak Ajengan di sana. Dalam keyakinannya, masih ada ruang bagi keajaiban dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin akan menolong putrinya lepas dari kondisi yang memilukan ini. Air mata yang menggenang di sudut matanya seolah menyiratkan betapa berat beban yang harus ia pikul sebagai seorang ayah yang tak kuasa melihat penderitaan anaknya. Ayah Risma kemudian melanjutkan ceritanya, mengungkapkan bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan adiknya, Jarwo. Jarwo yang selama ini menyimpan rasa sakit hati dan iri terhadap kesuksesan kakaknya telah terjerumus dalam jalan yang gelap. Ia merasa bahwa nasibnya jauh di bawah sang kakak yang berhasil menjadi pengusaha sukses, sementara ia hanya menjadi seorang buruh. Awalnya, Jarwo adalah seorang yang baik hati, namun perlahan-lahan sifatnya berubah. Rasa iri itu kian membesar setelah desakan dari istrinya yang terus-menerus mendorongnya untuk mencapai kesetaraan dengan sang kakak. Jarwo akhirnya mengambil jalan pesugihan dan Risma menjadi korban dari keputusannya yang tragis. Sifat iri hati yang ditanamkan oleh sang istri meracuni jiwa Jarwo, hingga ia tak lagi mengenal batas moral dalam hidupnya. Keadaan Risma semakin memburuk ketika seorang dukun yang dipanggil pada hari itu ternyata tak mampu menandingi kekuatan iblis yang menguasai Risma. Sang dukun, meski dianggap sakti, belum memiliki ilmu yang cukup kuat untuk menghadapi kekuatan iblis kuda hitam yang mengikat jiwa Risma. Amarah iblis tersebut berkobar, dan tanpa ampun ia menyeret jiwa Risma ke dalam alam lain, meninggalkan tubuh Risma tergeletak tak berdaya dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ayah Risma tak lagi memiliki keraguan dalam menuduh adiknya sebagai pelaku di balik semua ini. Ia kemudian mengeluarkan handphone dari sakunya dan memutar sebuah rekaman suara yang membuktikan kejahatan sang adik. Dalam rekaman itu, suara Jarwo terdengar dengan jelas, penuh dengan kebencian dan dendam. "Kalau memang saya yang menumbalkan anakmu Risma, lalu kamu mau apa, Kang? Mau laporkan saya ke polisi? Kita sekarang impas, Kang. Anak saya, Mayang, sudah meninggal. Begitupun dengan anak semata wayangmu, Risma. Harta saya jauh lebih banyak dibandingkan dengan hartamu. Jadi jangan pernah Kakang merendahkan saya lagi." Percakapan itu menjadi bukti nyata dari bagaimana iri hati dan kebencian bisa mendorong seseorang pada perbuatan keji yang tak terbayangkan. Iri hati, sebuah penyakit batin yang disinggung dalam ajaran agama, telah menjebak Jarwo dalam tindakan yang dimurkai Allah. Ketika hati manusia telah dipenuhi oleh iri dan kebencian, batasan moral pun sirna. Bahkan mereka yang sebelumnya memiliki hati yang baik bisa tergelincir dalam jurang kehancuran, rela bersekutu dengan kekuatan gelap demi ambisi mereka. Akhir dari cerita ini begitu pahit. Keluarga Risma tak pernah kembali lagi ke Majenang, dan kabar tentang mereka pun menghilang seiring waktu. Apakah mereka memilih untuk menjauh karena trauma yang mendalam, ataukah karena ingin mengasingkan Risma yang masih terpuruk dalam kondisinya? Tidak ada yang tahu pasti. Paman Risma yang sebelumnya berencana untuk membuka cabang usaha di kota itu juga tak pernah terdengar lagi kabarnya.